Halo kawan-kawan semua, rider Indonesia dan para peturing yang ada di bumi Nusantara. Salam adventure, kembali lagi ke channel Weekend Ride Bro Jengki. Kali ini kami ingin menceritakan tentang perjalanan kami 9 hari menuju timur sampai ke Pulau Komodo. Setelah melewati tempat-tempat indah dari Baluran, indahnya Pulau Bali, menakjubkannya pemandangan di Lombok, kali ini kami dibuat takjub dengan mulusnya jalan-jalan di Pulau Sumbawa. Pokoknya surga deh buat para rider yang suka touring. Jalan-jalannya mulus, sepi, dan pemandangan yang indah kita lewati sepanjang jalan. Perjalanan kami dimulai saat menjelang malam. Kami menyeberang dari Pelabuhan Kayangan di Lombok. Kami masuk sudah senja setelah berkeliling seharian di Pulau Lombok. Perjalanan penyeberangan sekitar 2 jam dari Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Potatano. Ketika kami mendarat, suasana sudah gelap dan sepi. Untuk semua peserta, ini adalah pertama kalinya kami menginjakan kaki di Pulau Sumbawa. Karena sudah gelap dan sepi, dan juga pertama kali kami menginjakan kaki di pulau ini, kami hanya fokus untuk segera sampai di tempat penginapan. Perjalanan dari pelabuhan menuju penginapan sekitar 1 jam. Kita menuju kota terdekat, yaitu Kota Alas di daerah Sumbawa Besar. Jalanan yang gelap dan sepi sedikit membuat was-was kami, karena ini mungkin pertama kali buat kami, sehingga kami hanya fokus untuk segera sampai di lokasi dan bisa istirahat untuk perjalanan yang panjang esok harinya. Ketika kami sampai di Kota Alas, kami hanya fokus untuk istirahat karena esok kami akan melanjutkan perjalanan yang cukup panjang menuju Kota Bima. Hari ini kita di Kota Alas. Perjalanan kita hari ini menuju Kota Bima sekitar 320 km. Mungkin ini perjalanan paling panjang dan paling panas. Makanya teman-teman sudah disiapkan air minum dan pakai jaket yang tipis-tipis biar nggak gerah. Oke, sukses. Pagi harinya udara cukup cerah dan menurut kami ini sangat indah untuk memulai perjalanan yang pastinya seru dengan pengalaman dan pemandangan yang berbeda dari sehari-hari yang kita lihat. Maka kami mulailah perjalanan di Pulau Sumbawa ini. Perjalanan di Pulau Sumbawa ini menakjubkan menurut kami, karena sepanjang jalan dari awal kami menginjakan kaki di pelabuhan sampai di Kota Bima, nyaris tidak ada jalanan yang rusak. Semua jalannya mulus dengan marka jalan yang sangat jelas. Sepertinya aspal di sana jarang dilalui kendaraan. Pemandangan yang disajikan juga sangat berbeda, tapi ini adalah ciri khas wilayah Kepulauan Timur Indonesia sampai wilayah NTT. Katanya di Sumbawa itu ada lebih dari 1 matahari, karena panasnya memang menyengat. Ya, sangat terang benderang. Ini menyebabkan pemandangan bukit yang mirip savana terlihat kering kerontang. Walaupun kelihatan kering, tapi pemandangan yang berbeda dengan apa yang dilihat di Pulau Jawa menyebabkan kita tidak henti-hentinya berdecak kagum dengan keindahan alam. Yang paling tidak bisa dilupakan adalah pemandangan pantai-pantainya yang indah dengan latar belakang bukit-bukit atau gunung-gunung yang mengelilinginya. Pantai dengan warna air yang biru bukanlah cerita belaka, tapi ada di depan mata sebagai penyejuk dari rasa panas yang menyengat dan penyemangat perjalanan kita untuk bisa sampai di kota tujuan, yaitu Kota Bima. Saat kita touring ini, memang kekeringan sedang melanda pulau ini. Cukup panjang menurut warga lokal, sehingga sangat banyak bukit-bukit kering yang terbakar. Tapi di tengah-tengah perjalanan
ada banyak pedagang melon, sehingga kita menyempatkan diri untuk mampir dan mencoba rasanya melon di Sumbawa. Kalau rekan-rekan tahu rasanya, melon di sana benar-benar manis dan segar karena langsung diambil dari perkebunan. Melon ini memang cocok banget ditanam di wilayah ini, sehingga menyebabkan rasa yang ditimbulkan dari melon lebih manis dari yang kita rasakan seperti biasanya. Dalam perjalanan ini juga kami menyempatkan mampir ke daerah yang terkenal dengan oleh-oleh susu kuda liar. Katanya khasiat susu kuda liar ini bisa bikin jreng, lebih segar, dan energi lebih strong. Begitu sih katanya. Beberapa rekan kami mencoba langsung dari perahan kuda yang ada di dekat toko. Sepertinya sih kuda liar. Buat kawan-kawan yang touring ke Sumbawa, jangan lupa ya mampir di susu kuda liar ini. Di tengah perjalanan yang panas, kita juga sempatkan untuk mampir di rest area yang bisa untuk sekedar istirahat dan sholat, supaya badan lebih fresh lagi untuk melanjutkan perjalanan di dalam kondisi yang sangat panas dan menyengat. Saat ini kita berada di sebuah tempat antara perbatasan Sumbawa dan Dompu. Ada sebuah warung di sisi kiri dari sebuah musola, tempat teman-teman sedang melaksanakan sholat ya. Saat ini kami akan melakukan sholat dulu di sini. Kembali ke perjalanan yang mulus dan sepi di Pulau Sumbawa, perlu diingat untuk rider yang touring di wilayah ini, bahwa harus sangat hati-hati dalam berjalan walaupun sepi, karena di pulau ini semua ternak dilepas bebas. Makanya sering ditemukan sapi, kerbau, kuda, kambing istirahat di tengah jalan. Sering banget terjadi kecelakaan akibat binatang yang ada di jalan dan menyeberang sembarangan. Yang perlu diingat terutama saat malam hari. Tanpa terasa perjalanan kami memasuki kota Bima di malam hari, ditandai dengan menyempatkan diri untuk mampir di Masjid Apung Kota Bima. Setelah menyempatkan sholat di Masjid Apung Kota Bima, maka sampailah kami di tujuan terakhir touring Ride the East, Road to Komodo. Ini adalah kota tempat kami menginap selama 2 malam untuk istirahat dan selanjutnya kembali lagi ke Jakarta. Sebelum kami pulang balik ke arah Jakarta, kami berniat untuk melakukan explore ke Pulau Komodo melalui kota Sape di Sumbawa dan nyebrang menuju Komodo. Oke, sampai ketemu di next episode perjalanan kami menuju Pulau Komodo. Salam adventure buat teman-teman. Bro Jengki, Weekend Ride.